Timnas Indonesia U17 lolos Piala Asia U17 2025 setelah tahan imbang Australia 0-0. Senasib dijajah Jepang, warga Korea akan ada di belakang Sintayong dan dukung Timnas Indonesia di GBK nanti. Gelandang Jepang, pemecah rekor ini beri sinyal bahaya untuk Timnas Indonesia. Orang Indonesia ini cetak gol indah di Liga Eropa, selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Timnas Indonesia U17 lolos Piala Asia U17 2025 setelah menahan imbang Australia di match di pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17. Setelah melalui 3 pertandingan di grup G, Australia U17 dan Timnas Indonesia U17 berturut-turut menempati posisi 1 dan 2 dengan koleksi poin identik, yakni 7 angka. Namun Australia U17 berhak berada di puncak klasemen karena memiliki selisih gol lebih baik, yakni 21 berbanding 11. Ini sebagai juara grup membuat Australia U17 berhak lolos ke Piala Asia U17 2025. Begitu juga dengan Timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Asia U17 2025 via jalur runner-up terbaik. Timnas Indonesia U17 merebut status 5 runner-up terbaik setelah mengemas 4 poin. Berdasarkan regulasi, terhitung klasemen runner-up terbaik hanya menghitung hasil melawan tim peringkat 1 dan 3. Karena itu Timnas Indonesia U17 meraup 4 angka dengan hasil imbang melawan Australia peringkat 1 dan menang 1-0 atas Kuwait peringkat 3. Timnas Indonesia U17 menempati peringkat ketiga klasemen runner-up terbaik dengan 4 angka dengan selisih 1 gol. Timnas Indonesia U17 hanya kalah dari runner-up Cina dan Vietnam yang sama-sama mengemas 4 poin. Cina dan Vietnam menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia. Saat drawing Piala Asia U17 2025 dilakukan, Indonesia akan berada di pot 3, yang dimana lumayan membantu Timnas U17 Indonesia karena akan bersua menghuni pot 4. Bertemu penghuni pot 4 praktis membuka peluang Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan di fase grup Piala Asia U17 2025. Jadi bagaimana tanggapanmu dengan pertandingan tadi malam? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Kabar baik untuk Timnas Indonesia dan Sintayong yang akan mendapatkan ekstra dukungan dari para ekspatriat Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Dukungan ini didapatkan untuk Timnas Indonesia yang akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang. Kabar ini diketahui dari media Korea Selatan, Yonhap News. Menurut mereka, para ekspatriat Korea yang tinggal di Indonesia akan bergabung dengan supporter Timnas Indonesia dan meneriaki yel-yel saat melawan Jepang. Hal ini dikonfirmasi Ketua Komunitas Ekspatriat Korea Indonesia, yaitu Song Jong-kim. Ini adalah salah satu bentuk dukungan yang diusulkan oleh pelatih Sintayong. Pihaknya sudah menyiapkan 1.500 tiket laga Timnas Indonesia versus Jepang seharga 60.000 won atau Rp600.000 setiap tiketnya. Sejak pelatih Sintayong menjadi pelatih anyar Timnas Indonesia, kecintaan penduduk lokal Indonesia kepada Korea tumbuh dengan pesat, ujar Song Jong-kyun, dilansir dari bola-sport.com. Jika kita bergabung dengan mereka, supporter lokal Indonesia, saya berharap hubungan dua negara makin bisa meningkat, kata Song Jong-kyun. Ia percaya hubungan Korea Indonesia akan jauh lebih meningkat karena kedua negara sama-sama pernah dijajah oleh Jepang di masa lampau. Jepang sendiri dilaporkan bakal juga didukung oleh 3.000 fans yang away ke Indonesia. Meski Indonesia inferior dari Jepang, jika mereka mendapatkan dukungan semacam ini, mereka mungkin akan mengejutkan Jepang. Selain menjamu Jepang, Timnas Indonesia akan juga menyambut Arab Saudi pada 19 November nanti. Dari 2 laga kandang ini, Timnas Indonesia ditargetkan meraih 4 poin, yakni imbang melawan Jepang dan menang melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia juga diharapkan bangkit usai menelan kekalahan 1-2 dari Cina dan pada match di keempat ini. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif serta dukunganmu untuk skuad Garuda. Timnas Indonesia mungkin harus mewaspadai gelandang Jepang, Keito Nakamura.
yang belakangan mencetak rekor mentereng di Liga Prancis saat skor Garuda akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November nanti. Jepang yang memimpin grup C dengan raihan 10 poin belum terkalahkan usai mengalahkan Cina 7-0, Bahrain 5-0, Arab Saudi 0-2 dan bermain imbang melawan Australia 1-1. Sementara itu timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin dari 4 laga. Skuad Sintayong perlu mewaspadai Nakamura, gelandang Jepang yang bersinar di Eropa. Nakamura saat ini bermain untuk Stade Reims di Liga 1 Prancis setelah bergabung dari Lens Australia musim panas lalu dengan kontrak hingga 2028. Sebelumnya ia sempat dipinjamkan Gamba Osaka ke klub-klub Eropa seperti Liga Belgia dan juga Australia hingga akhirnya dia dipermanenkan oleh Lens, klub asal Austria. Pemain yang berusia 24 tahun ini telah menunjukkan performa impresif di Eropa bersama klub Prancis Liga 1, bahkan mencetak rekor sebagai pemain Jepang pertama yang mencetak gol dalam 5 laga berturut-turut di 5 laga top Eropa menurut Hoichi News. Bek timnas Indonesia Michael Gers mencetak 1 gol dan membantu timnya FC20 pesta gol ke gawang Heracles. Menang telak 5-0, itu adalah gol pertama bagi pemain termahal milik timnas Indonesia ini yang berkompetisi kasta tertinggi di Liga Belanda musim ini. Meski pesta gol, FC20 baru bisa membuka keran gol pada menit ke-36 setelah pemain lawan Benita mencetak gol bunuh diri. 4 menit berselang, sepakan Anas Salah meneruskan umpan Sam Lammers tak mampu dihalau oleh Fabian de Keyser. Untuk menggandakan keunggulan, tim tuan rumah menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, Michael Gers mencatatkan namanya pada menit ke-59 setelah memaksimalkan umpan manis dari Michael Flapp. Pada menit ke-77, giliran Lammers untuk mencetak gol bagi FC20. Lagi-lagi umpan Flapp berhasil dieksekusi dengan baik oleh pemain bernomor punggung 10 itu. FC20 terus menekan dan tidak memberikan kesempatan bagi lawannya untuk bangkit. Flapp memastikan kemenangan 20 menjadi 5-0 di masa injury time yang bertahan hingga pertandingan usai. Tambahan 3 poin ini memastikan FC20 naik ke peringkat 4 klasemen dengan raihan 18 poin dan sang tamu berada di peringkat 15.